ketemu lagi. Makasih loh ya untuk klik channel ini. Seperti biasa saya akan mengawali dengan selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film kali ini berjudul Puli Murugan. Pemeran dalam film ini adalah Mohan Lal sebagai Murugan, Kamalini Mukherjee sebagai Maina, Vinu Mohan sebagai Manikutan, Lal sebagai Balaraman, Jagapati Babu sebagai Dedi Girija. Adegan yang kelam sudah muncul di awal film. Anak kecil sedang bermain di tengah hutan dan hilang. Adegan kemudian beralih ke beberapa pemuda yang sibuk mencari murugan. Sampai mereka menemukan nenek tua yang membantu mereka mencari murugan. Nah, di waktu yang bersamaan, seluruh penduduk desa juga sibuk mencari murugan. Mereka butuh murugan untuk membinasakan harimau. Mereka semua ini tinggal di sebuah desa kecil di dalam hutan Puliur. Siapa sih sebenarnya murugan? Oke, kita mulai lagi tentang murugannya. Ini dia, si kecil murugan. Dia hidup bahagia bersama ayah dan ibunya. Suatu hari saat ayahnya tidak di rumah, ibunya memberikan tanda akan melahirkan. Lalu mereka sibuk mencari bidan untuk bisa membantu ibu murugan melahirkan. Kemudian lahirlah adik murugan. Mereka terlihat bahagia. Namun langsung muncul kesedihan karena ternyata ibunya meninggal dunia setelah melahirkan. Mereka harus hidup bersama-sama merawat Manikutan yang masih bayi. Murugan yang masih kecil pun dipaksa menjadi orang yang sudah dewasa. Ia merawat, menidurkan, dan melakukan banyak hal layaknya seorang ibu untuk Manikutan. Sang ayah sibuk bekerja dan juga menjaga mereka semua. Suatu hari di tengah hutan, tiba-tiba mereka terhadang oleh harimau. Murugan sedang menggendong adiknya. Ayahnya bersama mereka meminta pelan-pelan untuk bersembunyi. Ayahnya kemudian berusaha melindung anak-anaknya. Murugan yang awalnya gak mau lari, tapi ia terpaksa. Ia kemudian lari sambil menggendong adiknya. Sementara ayahnya menghadang harimau tersebut. Dan akhirnya diserang. Setelah itu Murugan kehilangan ayahnya karena diserang harimau. Murugan yang penuh kesedihan mendalam dan juga penuh emosi, ia meminta bantuan pamannya untuk melakukan balas dendam, yaitu menjebak harimau tersebut dan membunuhnya. Semakin hari, Murugan semakin terlatih dan lihai untuk urusan menyerang harimau. Kita kembali ke adegan saat ini. Jadi, jika penelitian berhasil mengenai daun ganja yang tadi udah disebutin tuh ya, ceritanya Manikutan akan ditawari sebuah pekerjaan di perusahaan. Jadi Balaraman membantu mereka. Mereka membuat kontrak dengan agen ganja ilegal di hutan, yaitu Ramaya. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan harimau. Pada saat perjalanan pulang, tapi mereka diselamatkan oleh Murugan dengan membunuhnya. Dan ini adalah saat di mana Murugan dewasa pertama kali muncul di film ini. Kita beralih ke cerita selanjutnya. Murugan diminta bersembunyi dan menghindari RK oleh pamannya. Jadi ada seseorang bernama RK. Dia adalah polisi hutan yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Dan RK ini punya dendam terhadap Murugan tentang 4 tahun yang lalu. Dua pemuda ini, Shiva dan Benny, sibuk mencari ganja dan mereka juga bertanya, siapakah RK? Kita flashback lagi. Dulu RK itu sempat berusaha mendekati Maina, istri Murugan. Maina gak suka. Dan karena kesel, RK malah mengejarnya dan berusaha berbuat hal yang gak baik. Tapi gagal. Murugan yang menyelamatkan Maina dari RK lalu melamarnya. Murugan dan Maina menghampiri RK dan mengatakan bahwa Maina akan menjadi milik Murugan. Nah, karena sekarang RK diutus untuk menyelidiki hutan lagi dan mau gak mau bertemu Murugan lagi.
RK jelaslah menyempatkan diri untuk balas dendam dan terkesan ngajak ribut. Terbukti RK menggoda istri Murugan. Murugan muncul dan berkelahi. Tapi bisa ditebak kan, RK kalah lah. Ini adalah saat Murugan sekeluarga, Siva dan juga Benny berangkat mengangkut ganja. Dibawa ke Bangalore. Murugan menuju ke kediaman Dedi Girija. Sementara itu di hutan, bapak tua ini bertemu dengan seseorang yang mencari Murugan. Orang tersebut terlihat misterius. Ia mengatakan bahwa Murugan sedang pergi. Saat ditanya siapakah dia, di sini nih anehnya. Orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah Dedi Girija. Jadi bingung kan? Kita kembali ke adegan Murugan, yang saat ini ia sudah sampai di kediaman Dedi Girija. Shiva mengenalkan Murugan dengan Dedi, di mana Dedi ini adalah ayah Shiva sendiri. Dan Shiva menawarkan tempat persembunyian kepada Murugan, di bawah perlindungan ayahnya. Dengan mengatakan Murugan bahwa polisi sedang berusaha menangkapnya atas pembunuhan harimau. Betapa bahagianya Murugan dan istri dan anaknya. Mereka akhirnya bisa merasakan berada di rumah yang besar. Mereka begitu menikmati. Malam harinya tiba-tiba Shiva datang meminta Murugan untuk mengantar ganja ke farmasi. Namun karena Murugan sedang mabuk, ia menolak. Akhirnya Shiva dan temannya lah yang berangkat dengan menggunakan truk kesayangan Murugan. Keesokan harinya, Murugan mendapat kabar kalau ternyata Shiva dan temannya terhadang saat mengantarkan ganja tersebut. Mereka terpojok oleh saingan Dedi. Shiva disandra. Akhirnya, Murugan dan kawan-kawan berangkat mencari Shiva. Kebetulan Murugan ikut karena ia ingin mengambil truk kesayangannya. Sampailah mereka ke lokasi musuh Dedi Girija. Mereka lalu memberi uang untuk kemudian membuat Shiva keluar. Lalu Murugan mengatakan akan mengambil truknya. Sang bos tidak mengizinkan. Dia malah ngerjain Murugan. Dia melepas 2 anjing galaknya yang dia punya untuk menyerang Murugan. Nyatanya anjing-anjing tersebut malah tunduk dan diam di depan Murugan. Bos mafia tersebut mungkin merasa gemes dan penasaran. Dia lalu memerintahkan semua anak buahnya menyerang Murugan. Murugan dikeroyok, tapi tetap dong mereka semua kalah. Sang bos akhirnya memberikan kunci truk kesayangan Murugan dan uang yang diberikan untuk menebus Shiva malah dikembalikan. Mungkin karena takut kali ya. Karena kejadian itulah akhirnya Dedi Girija berterima kasih. Sang Dedi merasa Murugan menjaga kehormatannya. Ia lalu menyuruh Murugan untuk meminta sesuatu sebagai hadiah untuknya. Murugan meminta Dedi memberikan Manikutan pekerjaan. Dan permintaan itu dikabulkan dengan mudah. Manikutan bekerja di perusahaan farmasi Dedi sebagai marketing manager dengan gaji yang sangat tinggi. Singkat cerita, paman Murugan, Balaraman, yang datang mengunjungi mereka ikut senang ngeliat para keponakannya berada di rumah yang bagus. Di gajian pertama Manikutan, ia memberi banyak hadiah pada kakaknya, kakak ipar, pamannya, dan yang lain. Dan ini adalah saat Manikutan mengantarkan pamannya kembali ke desa. Balaraman bertemu dengan penduduk desa yang sedang berduka. Ada lagi warga yang menjadi korban di mangsa harimau. Semakin hari semakin bertambah. Pemerintah akhirnya memberi perintah agar polisi menjaga kawasan tersebut dan membunuh harimau. Malam ini adalah ketika para polisi hutan berusaha menyergap harimau. Mereka beramai-ramai membawa senjata. Saat tiba waktunya harimau datang, mereka yang membawa senjata ternyata nggak mempan. Para polisi lari masuk dalam mobil dan salah satu dari mereka tertinggal di pohon. Jadilah dia yang diterkam oleh harimau. Para polisi melihat sendiri bahwa ternyata tidak mudah menyerang harimau di hutan tersebut. Saat Balaraman ditanya di mana Murugan oleh warga, ia menjawab tidak tahu. Ia tidak ingin memberitahu Murugan dan bahkan ia tak ingin penduduk desa mengganggu Murugan. Sementara banyak orang terbunuh oleh harimau.
Nah, ini adalah saat Manikutan kembali dan tiba-tiba ia disergap oleh polisi dan disandera dan diinterogasi. Murugan yang mengetahui hal tersebut, ia lalu mencari Manikutan. Akhirnya Murugan bertemu dengan Zakaria, seorang polisi yang membongkar dan mengetahui bahwa Dedi memproduksi hash oil secara ilegal dan mengekspor atas nama apotek di mana tempat Manikutan bekerja. Dan ternyata akhirnya Manikutan bekerja sama dengan polisi untuk mengadukan Dedi Girija. Nah, saat Murugan dan Manikutan kembali, mereka langsung menemui Dedi Girija dan mengatakan pada Dedi kalau mereka habis diinterogasi tentang hash oil. Dedi berusaha menenangkan Murugan dan Manikutan. Murugan pun menceritakan ini pada Dedi, sepertinya karena ia ingin membuat Dedi tidak mencurigainya. Nah, ini yang menegangkan. Di saat Manikutan sedang mengumpulkan bukti, tiba-tiba Shiva datang dan menangkap Manikutan. Ia langsung mendapat siksaan. Murugan datang, berusaha menyelamatkan Manikutan. Mereka bertempur begitu hebat. Manikutan sudah babak belur gak karuan. Salah satu dari mereka melempar tombak ke arah Murugan. Tapi Murugan berhasil. Sayangnya, Shiva yang ada di belakang Murugan, ia yang malah terkena tombak tersebut. Murugan jelas terkejut. Ia berusaha menyelamatkan Shiva. Ia menarik tombak tersebut. Bertepatan Dedi Girija datang, jadilah salah sangka. Dedi mengira Muruganlah yang membunuh Shiva anaknya. Polisi kemudian menyergap Dedi dan Dedi tetap berhasil kabur bersama Rumaiyah. Murugan kembali ke rumah. Ia langsung menerima banyak sekali laporan bahwa banyak warga yang meninggal dunia karena dimangsa oleh harimau. Awalnya sang istri tidak mengizinkan Murugan memburu harimau lagi. Tapi akhirnya ia melepaskan suaminya untuk membantu memburu harimau. Bahkan RK, polisi hutan yang tadinya berseteru dengan Murugan, akhirnya ia mengakui bahwa memburu harimau tidak cukup hanya dengan senjata. Dan satu lagi, terungkap bahwa orang asing yang mencari Murugan adalah benar-benar Dedi Girija yang ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Dedi Girija mengumpulkan sekelompok pasukan untuk membunuh Murugan. Memang di awal-awal adegan ada beberapa yang awalnya tuh membingungkan. Murugan kabur ke rumah Dedi Girija, tapi tiba-tiba di saat bersamaan Dedi Girija mencari Murugan di hutan. Nah, memang di awal kita udah ditontonin banyak adegan flashback. Jadi kalian harus nonton dengan teliti ya. Girija. Kita lanjut langsung menuju ke adegan berikutnya. Ini di masa sekarang ya. Dedi Girija menyergap Balaraman dan penduduk desa. Murugan berusaha menyelamatkan mereka, tapi terhadang dengan banyak anak buah Dedi Girija yang hebat-hebat. Mereka banyak membuat jebakan untuk Murugan. Berbagai macam jebakan dan juga rintangan ia lewati. Akhirnya, Murugan berhasil bertemu langsung dengan Dedi Girija. Ia berusaha memberitahu bahwa ia tidak membunuh Shiva. Tapi Dedi tidak percaya. Ia lalu langsung melempar sang paman Balaraman ke jurang tempat harimau berada. Tanpa pikir panjang, Murugan menyusul lompat dan menarik Dedi Girija juga. Di bawah, di dalam jurang tersebut, Murugan berusaha menyelamatkan pamannya dan juga bertarung dengan harimau. Dedi Girija kemudian menyergap Balaraman. Singkat cerita, Murugan mengakhirinya dengan menyelamatkan Balaraman, sementara Dedi dibunuh oleh harimau. Dan Murugan melemparkan tombak ke arah harimau. Ia kemudian kembali ke rumah dan menyiram badannya. Seperti biasa, apa yang dia lakukan, setiap habis memburu harimau, ia selalu membasuh badannya di depan rumah. Dan the end. Berakhir sudah kisah Murugan, sang pemburu harimau. Berarti berakhir juga bocoran film edisi kali ini. Jangan lupa ya untuk terus tungguin bocoran film berikutnya. Makasih juga udah nonton sampai habis. Dan saya gak akan pernah lupa untuk selalu ingetin stay healthy
dan dah.